Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching dengan Alur Tirta, di mana timekeeper yaitu saya sendiri, coach Ibu Nila, coaching Ibu Reni, dan pengamat oleh Ibu Riza. Adapun waktu yang kita bahas hari ini dengan waktu antara coaching dan coachee dengan waktu 20 menit dan pengamat dapat menyampaikan kesimpulan dengan waktu 10 menit. Baik ibu-ibu, pembahasan dapat kita mulai sekarang dengan waktu 14.47 dan berakhir pada pukul 3:07 ya Ibu. Kepada Ibu saya persilahkan. Ya, saya sebagai pengamat di sini saya ingin menyampaikan sekilas permasalahannya yang akan dibahas, yaitu tentang guru yang sering terlambat sehingga ada efek terhadap guru yang lain. Baiklah, mari kita dengar proses coaching agar kita lebih tahu apa permasalahannya dan bagaimana solusinya yang akan diberikan oleh coach kepada coachee. Kepada coach dan coachee kami persilakan. Halo Bu Nila, selamat siang. Halo juga Bu Reni, selamat siang. Ya Bu Nila, apakah saya bisa mengganggu waktu Bu Nila sebentar? Saya ingin mengobrol dengan Ibu Bu Nila. Apakah Ibu Nila punya waktu? Tentulah saya punya waktu, apa yang tidak untuk Bu Reni, ya kan? Ya Bu, makasih ya Bu ya sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Begini Bu, ada belakangan ini yang mengganjal pikiran saya, di mana yang mengganjal pikiran saya inilah yang akan saya mau ceritakan kepada Bu Nila. Apa itu Bu yang mengganjal itu? Ceritakan aja Ibu, nggak usah sungkan-sungkan. Saya pun menjaga kok kerahasiaan nih, Ibu. Kalau bisa terbuka dengan saya, siapa tahu dengan cerita dengan saya Bu, ketemu solusinya. Iya, Silakan Bu. Begini, akhir-akhir ini ada sesuatu hal yang mengganjal pikiran saya, yaitu yang berasal daripada tempat tugas saya sekarang, Bu. Di mana ada satu orang rekan kerja saya, Bu. Dia itu sering sekali datang terlambat ke sekolah. Sudah gitu, keterlambatan dia ke sekolah ini benar-benar mengganggu kepada kami rekan-rekan guru yang ada di situ gitu, sehingga hal keterlambatan ibu itu menjadi sumber keresahan kepada teman-teman guru di situ, termasuk saya juga di situ Bu Nila. Gitu ya Bu. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya, sebelum kita cerita lebih lanjut dari persoalan kita ini, kira-kira Bu, apa Bu tujuannya kita sharing-sharing begini? Keinginan Ibu itu apa, maunya ingin bagaimana gitu Bu? Apa tujuan dari pembicaraan kita rencananya Bu? Tujuan saya menceritakan hal ini kepada Ibu, saya ingin mendapat solusi ya Bu ya, dari Bu Nila. Saya ingin dapat jalan keluar gitu Bu, dari masalah yang sedang saya hadapi itu. Ya. Oke lah kalau begitu. Dari masalah Ibu tadi, kira-kira Bu, yang menjadi keresahan Ibu itu di mananya? Soalnya dalam hal ini kan seharusnya kondisi yang demikian itu di-manage oleh Bapak Kepala Sekolah, bukan? Jadi Ibu merasa resahnya di mana? Iya Bu, sebenarnya begini Bu, sejauh ini itu hanya sebatas keresahan di dalam hati pada para guru-guru yang tidak kami munculkan ke permukaan seperti itu ya kan Bu. Ya walaupun seperti itu, keresahan pasti
mengganggu semangat kami dalam mengajar. Memang seharusnya sudah daripada komponen untuk kepala sekolah mengetahui hal itu. Tapi memang sejauh ini kami belum pernah bercerita ataupun menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kami. Nah, itu dia saya bingung, Bu. Memangnya kepala sekolahnya di mana, Ibu? Hari-hari memang nggak bisa dilihatnya itu orang terlambat. Guru itu terlambat. Kalau seandainya saya jadi kepala sekolahnya, ya saya panggil itu orang yang terlambat itu. Bicara, pakai segitiga restitusi, gitu. Ya sih, memang kalau saya lihat sih dari pengakuan teman-teman, kepala sekolah memang sudah pernah menegur, sudah pernah ditegur secara langsung sama pimpinan kami, Bu. Tetapi Bu, ibu itu masih keterlanjutan seperti itu. Jadi seolah-olah masalah terlambat itu menjadi suatu kebiasaan sama dia. Gitu ya. Sekarang saya mau bertanya, Bu. Emangnya kepala sekolahnya di mana, Bu? Kalau memang tiap harinya dia terlambat, seandainya saya menjadi kepala sekolahnya, ya sekali dipanggil belum beres 2 kali bikin. Nggak perlu 2 kali, 3 kali bikin. Nah, mainkan segitiga restitusi itu, bikin SP1, SP2, SP3 bila perlu. Kan tugasnya kepala sekolah kian itu untuk membereskan seperti itu kan, Bu. Itu menurut logika saya, Ibu. Makanya saya tanya kepala sekolahnya di mana gitu. Karena yang berhak, bukankah yang berhak menegur kita ataupun memperingatkan gitu, bukannya kepala sekolah ya? Adalah sebagai atasan langsung ya. Ya sih. Memang iya, kalau dibilang batas kewajarannya sih sudah melebihi batas ya teman kami itu. Tapi memang sebagai kepala sekolah mungkin satu hal yang menjadi kelemahan itu Bu, kepala sekolah kami kan rumahnya jauh tuh untuk ke tempat tugas, jadi nggak bisa tiap hari gitu Bu. Jadi masalah keterlambatan guru kami yang sering datang ke sekolah itu yang taunya hanya kami kamerkan guru yang ada di situ Bu. Dan satu lagi, kami nggak suka pula melapor-lapor ya kan Bu, atau menjatuhkan kawan kepada pimpinan gitu. Ya kami masih saling menjaga perasaan sesama rekan di situ. Tetapi orang yang kita jaga nggak bisa menjaga perasaan kita kan gitu. Iya, iya. Oke. Kalau begitu saya sudah mulai paham akar masalahnya. Eh, ini orang berarti bobal sekali. Dia dijaga perasaannya sementara dia nggak jaga perasaan kawan-kawan ya Bu ya, terutama siswa. Gimana tuh siswanya mendapatkan guru yang sering terlambat tersebut ya Bu ya. Bukankah guru itu adalah yang digugu dan ditiru ya kan? Bagaimana nanti muridnya, kalau gurunya terlambat, muridnya lebih parah lagi atau lebih terlambat lagi, atau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari dong ya kan? Nah, gitu. Oke, kalau begitu keresahan Bu Reni bisa saya tangkap, bisa saya analisis permasalahannya. Uh, jadi kita sekarang sudah berada di dalam perspektif yang sama ya Bu ya. Tadi saya mikirnya gini Bu, wah ini Bu Reni kepo-kepo amat nih ya gitu pertama awalnya. Nggak urusan dia nih negur-negur kawannya, itu urusan kepala sekolah, emang kepala sekolahnya di mana ini ya. Tadi persepsi saya seperti itu Bu. Jadi andaikan itu si teman yang bobal tadi juga mungkin berkata-kata, seandainya ditegur oleh Bu Reni bisa berkata-kata, bodoh amat, emang ini urusanmu, itu masalahku kok bukan masalahmu, kepo-kepo kali kau, gitulah gaya Medannya Bu kira-kira ya kan. Nah, tapi setelah saya dapatkan tadi benang merahnya, akar masalahnya, keresahan Bu Reni adalah ternyata demikian, dan itu sesuatu yang wajar dan memang perlu diselesaikan ya kan Bu ya. Jadi kalau begitu Bu, kalau memang sudah teridentifikasi masalahnya tersebut, apalah Bu kira-kira rencana Bu Reni ke depan untuk menyelesaikan persoalan si kawan yang disebut terlambat? Kalau sejauh ini sih Bu, karena memang pengaruhnya keterlambatan rekan kerja saya ini itu sangat pengaruh kepada kinerja kami guru-guru yang ada di situ.
bisa. Jadi seolah-olah nanti hal yang buruk itu ditiru gitu kan. Terlebih kepada anak didik, guru menyuruh supaya siswa itu datang jangan terlambat ke sekolah. Kalau terlambat dihukum. Loh, itu hukuman kok nggak terjadi kepada guru, hanya kepada murid gitu kan. Kalau saya sih Bu, sejauh ini rencananya sih saya pengen lah mengetahui apa sih sebenarnya akar masalah daripada guru tersebut, kenapa harus terlambat terus ke sekolah. Saya pengen tahu, makanya saya ada rencana sih Bu, mau menemui dia. Tidak sendiri sih, saya pengen ada juga nanti ada teman-teman mendampingi saya, supaya rasanya kalau saya sendiri yang menemui dia mungkin ada unsur sakit hati ya kan Bu, seolah-olah saya orang yang terlalu kepo dengan urusan dia gitu ya Bu. Itu sih rencana saya Bu. Iya. Oh, bagus sekali tuh rencana Bu Reni, Bu. Saya sepakat itu. Mungkin Bu Reni bisa mengajaknya bicara dari hati ke hati ya kan. Iya. Mengapa kok bisa terlambat setiap hari, itu sebenarnya masalahnya di mana? Apa kian masalahmu? Begitulah ya Bu ya kira-kira. Kalau nanti sudah dicurhatkannya apa yang menjadi masalahnya, mungkin Bu Reni dan teman yang lainnya itu bisa memberikan bantuan, solusi, dukungan atau apalah itu ya kan. Bagus sekali rencana Ibu itu, Bu. Saya sepakat itu. Saya pun jadi belajar ini sama Bu Reni kalau dari masalah Bu Reni. Kalau seperti itu apanya gimana? Wah, ini mulia sekali Bu, Ibu Bu, hati Ibu. Teman tidak terzolimi, masalah terselesaikan, saling menjaga perasaan, sehingga Bapak Kepala Sekolah juga tidak perlu marah atau mengambil tindakan-tindakan yang lebih merugikan si kawan tersebut ya kan Bu Reni. Bagus sekali tuh Bu Reni, saya pun jadi belajar ini sama masalah Ibu tersebut. Jadi Bu, kira-kira lah Bu, selain teman-teman yang mau Ibu ajak mendukung Ibu itu, mau bicaranya tuh berapa orang Ibu? Berarti kalau berdua kan berarti 4 mata tuh, atau bertiga 6 mata, atau berapa mata itu? Di rencana saya bersama 2 orang rekan kerja saya lah Bu. Berarti kami jadi bertiga gitu ya Bu ya. Mungkin sama orang yang terlambat jadi 4 dong Bu, jadi 8 mata dong. Rencana kami bertiga lah Bu untuk menjumpai Ibu itu, ngomong secara pribadi dan mencoba lah supaya perkataan kami itu tidak menyinggung perasaannya gitu, supaya mengingatkan dia, menegur dia sebelum pimpinan yang menegur dia gitu ya kan Bu ya. Rasa saya seperti itu sih Bu. Iya. Saya tadi rencana Ibu bertiga artinya berempat ya Bu sama si kawan itu, atau 8 mata lah ya kan. Biasa kita kalau mau bicara dari hati ke hati jadi 2 orang atau 4 mata. Ayo kita bicara 4 mata gitu. Jadi kalau ini jadi berempat atau 8 mata, Bu, saya pengen tahu Bu, kenapa harus berempat Bu? Apa alasan Ibu mengapa harus berempat? Bukannya kalau bicara dari hati ke hati itu bukannya cuman 4 mata saja gitu, atau supaya bisa keluar unek-uneknya si kawan itu. Kenapa harus 4 Ibu? Masih rencana saya ke depan sih Bu. Memang itu kan rencana yang akan dilakukan dan belum terjadi. Itu masih dalam pemikiran saya bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di sekitar saya gitu kan Bu. Memang saya nggak mau ngajak rame-rame Bu. Kalau ngajak rame-rame seolah-olah ini kami kan jolimi ya. Seolah-olah kami menghakimi dia gitu. Jadi yang saya ajak itu satu yang lebih senior dari saya lah umurnya gitu kan. Dan satu lagi yang mungkin teman yang merasa paling resah dengan keadaan itu tetapi tidak berani mengungkapkan. Itu sih rencana saya Bu, makanya saya nggak mau ngajak rame-rame gitu, supaya dia tidak merasa dipermalukan gitu. Wah, hebat sekali Bu Reni ini, menjaga perasaan teman tersebut ya, padahal walaupun dia sudah begitu
begitu cuek bebek dengan kesalahannya, tapi kalian masih menjaga perasaan dia ya. Wah, itu dari situ saya belajar deh Bu, saya sepakat sekali itu. Rupanya kalau harus gitu penyelesaiannya harus demikian ya Bu ya. Seandainya saya Bu itu karep mula kono kayak gitu seandainya ya kan, tapi ternyata Bu Reni bisa lebih mulia dari yang sedang saya pikirkan tersebut. Oke lah Bu Reni, kalau begitu kapanlah rencana itu Ibu lakukan kepada si teman itu? Rencana eksekusinya kapan lah itu Bu kira-kira? Rencana saya sih, Bu, rencana besok pagi lah ya, Bu. Karena biasanya Senin kan itu guru selesai upacara, walaupun dia terlambat juga upacara. Selesai upacara kami akan menunggu kehadiran guru tersebut. Jadi rencana ini aksinya besok saya laksanakan bersama 2 orang teman saya ini, saya ajak dulu mereka berdua. Baru saya coba mengatakan supaya pembicaraan kami ini hanya sebatas kami yang tahu dan tidak usah diberitahu kepada yang lain-lain supaya tidak ada efek permalukan tadi. Wah, lebih cepat lebih bagus ya Bu Reni, supaya cepat clear masalahnya, supaya anak-anak tidak dirugikan dan teman itu juga segera disadarkan. Ikan sepat ikan gabus lah ya Bu Reni ya, lebih cepat lebih bagus. Tambah ikan lele Bu Reni supaya tidak bertele-tele juga ya kan. Oke. Kira-kira Ibu Reni, apalah yang menjadi kesimpulan atau komitmen apalah ke depan yang mau Ibu buat tadi, segera menjumpai si kawan tersebut dan menyelesaikan masalahnya, kira-kira gitulah nanti rencananya ya Bu ya, kalau bisa saya simpulkan. Oke, kalau begitu Bu, bagaimana Ibu 4 menit lagi ya Ibu, 4 menit Ya. lagi. Bagaimana Ibu perasaannya setelah kita bincang-bincang ini? Saya sih setelah tadi berbicara dan curhat dari hati ke hati dengan Bu Nila, rasanya setelah kita melakukan obrolan tadi itu, saya belum ada rencana Bu seperti itu. Kok bisa tiba-tiba tercetus tadi ya? Jadi saya rasanya setelah kita ngomong tadi Bu Il, keluar ide baru dari saya. Oh ternyata bisanya saya lakukan ini, daripada saya diam-diamkan selama ini. Oh rupanya ini jalan keluarnya gitu Bu. Jadi saya dapat Bu, dengan berbincang ini seperti ini, saya sendiri bisa menyimpulkan, oh harus tindakan ini rupanya yang saya lakukan kepada teman saya itu. Jadi terima kasih ya Bu Nila, saya sudah bisa jadinya membuat suatu ide baru, gagasan baru yang mau saya terapkan gitu Bu. Ya, itulah Bu gunanya kita bincang-bincang. Pertama kita bisa mengeluarkan, mengekspresikan apa yang menjadi unek-unek. Nah, sebab Bu kalau unek-unek itu dipendam, pendam, lama-lama yang stroke kita sendiri Ibu. Jadi perlu tempat bercurah lah gitu, curhat-curhat gitu, itu penting Ibu, supaya jangan kita pendam sendiri. Kalau kita pendam sendiri, pikiran kita sumpek sendiri, maka yang terjadi adalah penyakit pada diri kita. Padahal masalah kita mau memecahkan masalah temannya kita ya Bu ya, teman yang bermasalah kita pula yang jadi setru, kan bahaya itu ya kan. Oke, kalau begitu Bu, karena Bu Reni sudah merasa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan kita ini, ya sudah Bu, kalau begitu ini sudah siang juga Ibu, gimana Bu, kita makan siang dulu ini apa gimana? Atau Iya, perlu kita ke rumah makan Padang atau ke warung bakso ini Bu? Jadi saya ucapkan terima kasih ya Bu Nila, saya dapat jadinya satu ide positif ya Bu ya, dengan perbincangan kita. Jadi terima kasih tadi sudah memberikan waktunya kepada saya Bu Nila. Jadi karena masalah saya telah terselesaikan dan saya punya solusi untuk itu, mari Bu Nila saya undang kemari. Kita makan bersama. Asik, ini dapat makan gratis nih kayaknya. Ya iya, saya juga dari persoalan Bu Reni ini saya juga belajar. Oh ternyata begitu ya, menjaga perasaan teman, tidak
melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah, bicara dari hati ke hati. Saya juga jadi belajar Ibu Reni. Kalau begitu saya juga ucapkan terima kasih ya Bu ya. Udah ini udah itu dapat pelajaran, dapat masukan, dapat ide brilian, diundang makan pula, ini cocok kali pun kata orang Medan, mari kita coba. Mari kita makan. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Terima kasih. Mood. Masih Bu mood. Deli moodnya masih mood. Oke, dilanjut aja ya. Saya serahkan kepada tim pengamat, Ibu Eriza. Ya, terima kasih kepada Ibu Deli untuk kesempatannya. Di sini saya sangat terinspirasi terhadap coachnya maupun coachinya. Adapun yang saya amati itu adalah coachnya sangat bagus. Kenapa? Karena coachnya sangat bisa menggali agar coachinya bisa terbuka dengan permasalahan yang dia rasakan untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga coachinya bisa menjelaskan apa yang dia rasakan juga dengan terbuka. Terus sebagai coachnya sudah mampu memberi pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, yang saya nilai ya sangat bagus. Begitu dengan coachinya, dia sudah mulai bisa menemukan solusi-solusi atas apa permasalahan yang dia alami, yang tadinya tidak terpikir mau melakukan seperti itu. Dengan diberikan pertanyaan yang terbuka, jadinya terbuka sendiri. Oh, ternyata saya harus seperti ini gitu. Tadi juga diselingi dengan ada bahasa Medan ya kan. Jadi rasa saya gini, ini nanti kalau yang dengar bukan orang Medan bingung juga, ini apa ini ya, bobal katanya gitu. Tapi sejauh ini sangat bagus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bahasa Medannya bumbu-bumbu aja itu Ibu, supaya terlihat natural, kemudian menarik, menggelitik gitu. Bahasa Medannya juga jadi lupa saya yang mana tadi ya? Bobal. Bobal. Ya, saya kembalikan lagi kepada timekeeper. Oke, Ibu-ibu, tetap semangat ya Bu. Kita masuk ke putaran 3. Oke, aku bagi apa?